Pada pelajaran kali ini, kita akan meneruskan berbicara tentang simple past. Dalam bahasa Inggris, ada perbedaan pada kalimat ketika waktu kejadian berbeda. Saya berikan contoh. Jika dalam bahasa Indonesia kita bilang, saya belajar bahasa Inggris. Kapanpun waktunya, entah itu pagi, siang, sore, malam, kemarin, besok, 2 tahun yang lalu, kalimat itu tetap sama. Saya belajar bahasa Inggris. Kalimat tersebut, jika kita translate ke dalam bahasa Inggris, akan menjadi berbeda sesuai dengan kapan terjadinya pekerjaan tersebut. Contoh, jika saya belajar bahasa Inggris setiap hari, maka kalimatnya akan menjadi I study English. Karena dia menjelaskan perbuatan yang berulang-ulang. Jika pekerjaannya terjadi pada waktu yang sudah lampau, entah itu tadi malam, entah itu kemarin, 2 hari yang lalu, atau minggu yang lalu, maka kalimat I study English akan berubah menjadi I studied English. Apa yang berubah? Ya, yang berubah adalah penggunaan kata kerjanya. Dari bentuk pertama, yaitu study, menjadi bentuk kedua, yaitu studied. Dan ingat, perubahan ini tidak merubah arti. Saya berikan satu contoh. Jika saya membuat kue dalam bahasa Inggris adalah I make cake. Kalimat ini akan menjadi berbeda kalau saya membuat kuenya pada waktu yang sudah terjadi, katakanlah tadi malam. Maka kalimat I make cake berubah menjadi I made cake last night. Yang berubah adalah kata kerjanya dari bentuk pertama menjadi bentuk kedua. Kenapa? Karena waktu kejadiannya terjadi pada masa yang sudah terjadi atau pada masa lampau. Dan saat itulah kita gunakan simple past. Karena fungsi dari simple past adalah menjelaskan action atau kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana rumus membuat kalimat simple past. Perhatikan contoh kalimat berikut. Rudy played guitar. Kalau kita pecah kalimatnya menjadi 3, yaitu Rudy sebagai subjek, played menjadi kata kerja, dan ingat kata kerjanya harus bentuk kedua. Kemudian gitar adalah objek. Maka rumusan dari simple past adalah subjek. Kemudian gunakan kata kerja atau verb dalam bentuk kedua. Kemudian boleh ditambah objek jika memang perlu. Nah, kita lihat lagi satu contoh. My cat sleeps on the sofa. Apakah kalimat ini simple past? Bukan. Bisa dilihat dari penggunaan kata kerjanya. Sleeps. Itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Anggaplah waktunya sudah terjadi, maka rubah kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk kedua. Kalimatnya bukan lagi my cat sleeps on the sofa, tetapi my cat slept on the sofa. Tambahkan keterangan waktu supaya jelas bahwa kejadiannya sudah terjadi. Yesterday, kemarin. Oke, bisa dipahami rumusannya? My online students,
Mari kita sama-sama belajar membuat kalimat simple past. Perhatikan contoh yang saya buat. John helps his father every day. Kalimat ini memiliki keterangan waktu every day, setiap hari. Kemudian kalimat ini juga memiliki kata kerja bentuk pertama, yaitu helps. Bagaimana jika kita rubah keterangan waktunya menjadi yesterday, kemarin? Berarti peristiwa ini sudah terjadi pada masa lampau dan kita wajib menceritakannya dalam bentuk simple past. Sama-sama kita rubah. Apa yang kita rubah? Ya, yang pertama adalah kata kerjanya dari helps, bentuk pertama, menjadi helped, bentuk kedua. Lalu apa lagi yang kita rubah? Keterangan waktunya. Karena simple past wajib terjadi pada masa yang sudah lampau. Every day kita rubah menjadi bisa yesterday, kemarin. Boleh kamu gunakan last week, minggu yang lalu, atau keterangan waktu yang lain. Sama-sama kita rubah. Dari kalimat John helps his father every day, kita rubah menjadi John helped his father yesterday. Saya harap bisa dipahami ya. Buat teman-teman yang belum tahu kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga, bisa kalian download, nanti saya kirimkan di link grupmu. Well, students, pada bagian terakhir ini saya akan memberikan beberapa contoh soal tentang simple past. Perhatikan number 1. Henry the room every day. Menurutmu, soal ini jawabannya cleaned atau cleans, yang artinya membersihkan. Kita lihat dulu soalnya. Henry adalah subjek, kemudian titik-titik itu pasti kata kerja, karena pilihannya juga merupakan kata kerja, baik cleans atau cleaned. Kemudian lihat keterangan waktunya. Every day, setiap hari. Berarti kalau sebuah pekerjaan dilakukan setiap hari berulang-ulang, maka dia menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu cleans, bukan cleaned. Jawaban cleans didapat karena kita memperhatikan keterangan waktunya, yaitu every day. Contoh nomor 2. Number 2. I submitted my homework titik-titik. Pilihannya adalah now dan yesterday. Bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Ada now, ada yesterday. Untuk menentukannya, perhatikan kata kerjanya. Di situ kata kerjanya adalah submitted atau mengumpulkan. Kata kerjanya dalam bentuk kedua karena dia ada ed-nya ya, submitted bentuk kedua. Dan hanya simple past yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Artinya soal ini adalah soal simple past. Ingat, simple past keterangan waktunya harus sudah terjadi. Jadi jawabannya nggak mungkin now atau sekarang. Jawabannya pasti yang B, yesterday. Well, sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di sini dan jangan lupa kumpulkan jawabanmu melalui WA pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention, my students. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Saya alhamdulillah, and then assalamualaikum.